Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Filsafat Hukum kelas A Palembang akan mempresentasikan materi berjudul Sociological Jurisprudence. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota tim kami. Yang pertama ada Hervina Aprilia, yang kedua ada saya sendiri Vira Katin Fiestesa, yang ketiga Anissa Febrianti, yang keempat Andrew Gilbert Pangaribuan, dan yang kelima ada Sylvie Silvestri Sutanto. Saya, Hervina Aprilia, akan membacakan definisi dari Sociological Jurisprudence. Sociological Jurisprudence merupakan salah satu aliran pemikiran filsafat hukum yang menitikberatkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut Sociological Jurisprudence, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Pendapat menurut para ahli. Yang pertama, Nathan Ruskopon. Ruskopon berpendapat bahwa hukum harusnya dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Yang kedua, menurut Eugene H. Rilke. H. Rilke beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif. Oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Sejarah terbentuknya. Lahir di Amerika dengan tokoh konotasinya Anglo-Saxon, dan berkembangnya aliran ini dipengaruhi oleh Ruskopon. Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu kelembagaan masyarakat guna memenuhi kebutuhan sosial yang mempelajari hukum sebagai suatu proses atau disebut law in action, dan hukum yang tertulis atau disebut law in books. Ia juga berpendapat bahwa hukum merupakan a tool of social engineering, yaitu hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat. Scope and of Purpose of Sociological Jurisprudence tahun 2012 merupakan karya besar dari Pound, juga menekankan bahwa hukum yang baik ialah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Perkenalkan, saya Vira Katin. Saya akan membacakan materi mengenai tokoh-tokoh aliran Sociological Jurisprudence. Tokoh yang pertama ada Roscoe Pound, yang kedua Eugen Ehrlich, yang ketiga Benjamin Cardozo, kemudian yang keempat ada Kantorowicz, dan yang kelima ada Kurvich. Kemudian substansi pembentuk aliran Sociological Jurisprudence terdapat dua materi utama, yaitu aliran hukum positif dan mazhab sejarah. Aliran hukum positif memandang hukum sebagai suatu perintah penguasa, sedangkan mazhab sejarah memandang hukum sebagai sesuatu yang timbul dan berkembang di masyarakat. Perbedaan keduanya di mana aliran hukum positif lebih mementingkan akal, sementara mazhab sejarah lebih mementingkan pengalaman. Dari kedua substansi ini lahirlah Sociological Jurisprudence yang menganggap keduanya sama penting dan menekankan keseimbangan keduanya. Baiklah, saya Anissa Febrianti akan membacakan tentang Sociological Jurisprudence versus Sosiologi Hukum. Lili Sajidi menyatakan pendapatnya bahwa terdapat perbedaan antara Sociological Jurisprudence dengan Sosiologi Hukum, di mana Sociological
jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat serta sebaliknya. Sedangkan sosiologi hukum mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum tersebut. Titik berat aliran sociological jurisprudence. Titik berat ini pada kenyataan sosial yang dapat menjadi kenyataan fakta hukum, yang mana fakta-fakta hukum ini didasari kebiasaan, dominasi, kepemilikan, dan kenyataan kemauan. Namun tak menutup kemungkinan bahwa hukum akan menjadi instrumen perubahan sosial, yakni hukum sebagai sarana yang penting dalam menjaga ketertiban sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan sosial kemasyarakatan. Relevansi dengan pembangunan hukum di Indonesia. Sociological jurisprudence senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat. Dengan perencanaan yang baik, perubahan hukum diarahkan sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia. Harus dilakukan dengan jalan yang pertama, peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi, serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing. Yang ketiga, peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegakan hukum. Yang keempat, memupuk kesadaran hukum masyarakat, serta yang kelima, membina sikap para pengguna dan pejabat pemerintah atau negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Implementasi. Contoh penerapan aliran sociological jurisprudence ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penekanan aliran ini bahwa perlunya keseimbangan antara hukum yang formal dengan hukum yang hidup di masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, partisipasi masyarakat dalam penyusunan prolegnas. Baiklah, saya Hervina akan membacakan kesimpulan. Aliran ini memandang hukum sebagai kenyataan dan bukan sebagai kaidah, di mana hukum baru dapat disebut sebagai hukum jika ada jaminan eksternal bahwa aturan itu dapat dipaksakan melalui paksaan fisik maupun psikologis. Aliran ini memberikan penekanan juga bahwa pentingnya keseimbangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup di masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.